Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Growth Vismed. Di sini saya akan menjelaskan hukum Newton tentang gerak dan gaya. Gerak suatu benda tidak terjadi secara terpisah dari pengaruh gaya yang bekerja padanya. Dalam kehidupan sehari-hari, perubahan keadaan gerak suatu benda dapat diamati ketika benda didorong, ditarik, atau saling berinteraksi dengan benda yang lain. Untuk memahami hubungan antara gaya dan gerak secara ilmiah, diperlukan aturan-aturan dasar yang menjelaskan cara kerja benda merespon gaya. Oleh karena itu, dalam materi ini kita akan mempelajari tentang hukum Newton sebagai landasan analisis gerak benda dan berbagai jenis gaya. Hukum 1 Newton. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, itu termasuk hukum 1 Newton atau hukum kelembaman atau hukum inersia. Secara matematis dapat dituliskan menjadi sigma F sama dengan 0. Sigma F sendiri adalah resultan gaya, di mana satuannya adalah Newton atau N. Contoh fenomena hukum 1 Newton. Ketika menarik selembar kertas yang diletakkan di bawah sebuah koin di atas meja. Jika kertas tersebut ditarik secara cepat dan mendatar, koin cenderung tetap berada di tempat semula. Bahkan dapat jatuh tegak lurus ke bawah akibat gravitasi. Peristiwa ini terjadi karena koin memiliki kecenderungan mempertahankan keadaan diamnya. Gaya gesekan antara kertas dan koin tidak bekerja cukup lama untuk mengubah keadaan gerak koin secara signifikan. Yang kedua adalah seseorang berdiri di dalam bus yang melaju dengan kecepatan tetap. Ketika mengemudi melakukan pengereman mendadak, tubuh penumpang akan terdorong ke arah depan. Kejadian ini bukan karena ada gaya yang mendorong tubuh ke depan, melainkan karena tubuh berusaha mempertahankan keadaan geraknya semula, yaitu bergerak maju bersama kendaraan. Ketika bus melambat akibat gaya pengereman, bagian kaki yang bersentuhan dengan lantai bus ikut melambat, sedangkan bagian tubuh atas masih cenderung mempertahankan kecepatan sebelumnya sehingga terasa terdorong ke depan. Kemudian, fenomena yang lain adalah sabuk pengaman mobil. Sabuk pengaman dirancang untuk memberikan gaya luar pada tubuh penumpang. Ketika mobil mengalami perubahan kecepatan secara tiba-tiba, dengan demikian, sabuk pengaman membantu mengamati kecenderungan inersia tubuh sehingga risiko cedera itu dapat dikurangi. Nah, berikut adalah contoh soal dari hukum 1 Newton. Bisa kalian lihat ada sebuah balok di mana ada sebuah gaya yang bergerak ke arah kanan yaitu 26 Newton dan 14 Newton, kemudian yang bergerak ke kiri itu 40 Newton. Nah, kemudian perintahnya adalah berapakah resultan gayanya. Jadi bisa dihitung, yaitu yang sama dikelompokkan, yang kanan dikelompokkan dengan yang kanan, yang kiri dikelompokkan dengan yang kiri. Yang kanan itu tandanya positif, sedangkan yang kiri itu tandanya negatif. Sehingga F2 itu positif plus F3 kemudian dikurangi dengan gaya yang mengarah ke kiri yaitu F1. 26 ditambah 14 dikurangi 40 yaitu 0.
Karena sigma F sama dengan 0, maka batu tidak akan bergerak, atau karena sesuai dengan hukum kelembaman, yaitu benda itu diam gitu. Kemudian hukum 2 Newton bunyinya adalah percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya, di mana secara matematis dapat dirumuskan menjadi sigma F sama dengan M dikali A. Sehingga kalau kita mau mencari percepatannya, rumusnya adalah sigma F sama dengan M. Atau ketika kita mau mencari M, ya berarti sigma F per A, di mana sigma F adalah resultan gaya, satuannya Newton, M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan A adalah percepatan, satuannya adalah M per S kuadrat. Kemudian contoh fenomena hukum 2 Newton. Yang pertama adalah seseorang yang menendang bola di lapangan. Jika bola ditendang dengan gaya yang lebih kuat, bola akan melaju lebih cepat. Percepatan bola bertambah karena gaya yang diberikan juga bertambah, sementara masanya tetap. Kedua adalah troli belanja di supermarket. Ketika trolinya kosong didorong dengan gaya tertentu, troli akan bergerak dan bertambah kecepatannya dengan mudah. Namun, setelah troli tersebut diisi barang sehingga masanya juga bertambah, dorongan dengan gaya yang sama tidak lagi menghasilkan percepatan sebesar sebelumnya. Troli terasa lebih berat dan bergerak lebih lambat. Hal ini terjadi karena massa yang lebih besar menyebabkan percepatan menjadi lebih kecil jika gaya dorong tidak berubah. Nah, kemudian fenomena pada sepeda. Pengendara dapat mempercepat sepeda dengan mengayuh lebih kuat, tapi jika ada beban berat diperlukan gaya lebih besar untuk mengayuh sepeda tersebut. Kemudian contoh soalnya adalah sebuah benda ditarik dengan 3 gaya seperti gambar. Bisa diperhatikan di gambar itu ada sebuah benda yang massanya 10 kg. Kemudian ada gaya ke arah kanan 40 Newton dan 80 Newton. Kemudian ada gaya yang ke arah kiri sebesar 20 Newton. Nah, dihitung dulu resultan gayanya. Gaya yang ke arah kanan itu bertanda positif, sedangkan gaya yang ke arah kiri bertanda negatif. Berarti sigma F sama dengan 40 Newton ditambah 80 Newton. Kemudian yang sebelah kiri min 20 Newton. Sehingga 40 tambah 80 120 dikurangi 20 sehingga 100. Kemudian baru dimasukkan sigma F sama dengan M kali A, yaitu 100 Newton sama dengan 10 kg dikali A, sehingga A-nya adalah 100 dibagi 10. A-nya adalah 10 M per S kuadrat. Jadi percepatan benda tersebut sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ada hukum 3 Newton yang bunyinya, jika benda A mengerjakan gaya pada benda B akan mengerjakan gaya pada A yang biasanya sama tetapi arahnya berlawanan. Hal ini biasanya dinyatakan untuk setiap aksi ada suatu reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Secara matematis bisa dituliskan menjadi F aksi sama dengan men F reaksi. Contoh fenomena hukum 3 Newton yakni ketika kalian berjalan di atas lantai. Nah, itu menunjukkan ada hukum aksi reaksi di situ.
Kenapa demikian? Karena saat berjalan kaki menekan lantai ke belakang. Ya, itu dinamakan aksi. Kemudian sebagai reaksinya lantai mendorong telapak kaki ke depan sehingga ya kalian bisa berjalan. Kemudian contoh yang lain adalah pada peristiwa peluncuran balon yang diisi dengan udara. Ketika mulut balon itu dilepaskan, udara di dalam balon menyembur keluar ke arah belakang. Semburan udara tersebut merupakan gaya aksi. Sebagai respon, balon terdorong ke arah yang berlawanan, yaitu ke depan. Gerak balon itu merupakan akibat dari gaya reaksi yang besarnya sama dengan gaya aksi, tetapi arahnya berlawanan. Selain itu juga ada yang namanya prinsip pada roket. Nah, pada roket air disemburkan ke bawah dengan tekanan tinggi. Dorongan air ke bawah merupakan gaya aksi. Sebagai akibatnya, roket memperoleh gaya dorong ke atas yang besarnya sama sehingga roket dapat meluncur naik. Perlu dipahami bahwa gaya aksi dan reaksi tidak saling meniadakan karena bekerja pada benda yang berbeda. Nah, kemudian contoh soalnya. Tama memiliki massa sebesar 40 kg. Kemudian Tama mendorong tembok dengan gaya 200 Newton. Maka gaya reaksi yang dilakukan oleh tembok terhadap Tama adalah sebesar massanya adalah 40 kg. Ya. Kemudian ada gayanya itu 200 Newton. Nah, berarti gaya reaksi yang dilakukan oleh tembok terhadap Tama pastinya berlawanan. Karena tadi itu positif gaya aksinya, berarti gaya reaksinya ya negatif 200 Newton. Ya. Nah, selanjutnya ada soal lain, yaitu ketika seorang atlet menyundul bola sepak. Bola tersebut terbang ke arah gawang. Jelaskan hukum ketiga Newton dalam konteks ini dan berikan contoh reaksi yang mungkin terjadi. Jawabannya adalah hukum ketiga Newton menyatakan bahwa setiap tindakan memiliki reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Jadi ketika atlet tersebut itu menyundul bola sepak, bola tersebut akan memberikan reaksi ke atlet dengan gaya yang sama besar, tetapi hanya berlawanan arah. Nah, karena saya sudah menjelaskan konsep hukum Newton 1, 2, dan 3, silakan dikerjakan. Ada 3 soal, yakni ada soal tentang hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan juga hukum Newton 3. Nah, berikut adalah pembahasannya. Bisa dilihat. Oke, sekian penjelasan saya tentang hukum Newton. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Thanks for watching.